Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardo Alfazri Rojab dengan NPM 2021020027, Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Kajian Ayat dan Hadis tentang Zina dan Qadzaf atau pencemaran nama baik, dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam. Dosen pengampu Bapak Dr. Edi Susilo MHI. Ayat larangan tentang zina dan qadzaf. Quran Surat An-Nur ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalna wa fadokna wa anzalna fiha ayatim bayyinatin la'allakum tazakkarun. Azanniyatu wa zanni fajlu kulla wahidin minhuma min jaldati wala ta'kuzum bihima rafatun binillah in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir wal sahihat azzabahuma taifatun minal mu'minin. Az-zani la yankilu illa zanniyatan aw musyrikatan wa zanniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurima zalika 'alal mu'minin. Wala zina yamnal muhnati summa lam ya'tu bi arba'ati sudah fajliduhum samina jaldataw wala taqbal lahum sahdatan abada wa ulaika humul fasikun illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahum fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraka tiap-tiap seorang dari kedua 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik atau berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Asbab nuzul ayat. Menurut riwayat Imam Nasai dari Abdullah bin Amr bahwa ada seorang perempuan bernama Ummu Mahzul atau Ummu Mahdun yang memiliki kecantikan, dan ada seorang sahabat Nabi ingin mengawininya, maka turunlah ayat tersebut. B. Hadis tentang larangan zina. Wa an Ubadah tabismati qalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huzu anni faqajallahu lahu nas sabila bikulli bil bikri jaldu min ati wa naf yusannati wasabu bisabi jaldu min ati wa rajmu rahwahu Muslim. Artinya, dari Ubadah bin Hamid berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, ambillah hukum dariku 3 kali mengucapkannya. Allah menetapkan hukumnya. Bujang berzina dengan gadis dihukum cambuk 100 kali dan dibuang setahun. Duda berzina dengan jana maka dicambuk 100 kali dan hukumannya rajam. C. Kandungan hukum ayat dan hadis tentang larangan zina dan qadzaf. 1. Zina adalah perbuatan seorang laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan tanpa melalui pernikahan atau pernikahan subat meragukan. 2. Perbuatan zina adalah haram. Al-Quran secara umum menetapkan bahwa hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan baik belum menikah atau sudah menikah adalah cambuk 100 kali. 4. Hadis Nabi kemudian menetapkan bahwa pezina yang sudah menikah baik laki-laki atau perempuan dihukum razam, yaitu lempar batu sampai mati. 5. Pelaksanaan hukum zina adalah pemerintah atau yang ditunjuknya. 6. Tidak boleh memberi pertolongan seperti membebaskan tanpa dasar kepada pelaku perbuatan zina. 7. Pelaku perbuatan menuduh zina kepada orang lain namun tidak dapat menampilkan 4 saksi, maka pelakunya dihukum cambuk 80 kali. D. Kasus. Wanita terpidana kasus zina di Aceh pingsan setelah dihukum cambuk 100 kali. Seorang wanita terpidana mesum menjalani hukuman cambuk 100 kali di Kabupaten Aceh Barat.
Aceh. Di tengah prosesi hukuman cambuk 100 kali itu, wanita tersebut jatuh pingsan. Terpidana berinisial WD itu jatuh pingsan di hitungan 17 kali cambuk. Diduga itu tak sanggup menahan sakit dari pukulan sang algojo. Melihat kondisi terpidana makin lemah dan tak berdaya, petugas langsung mengevakuasi WD ke ambulan untuk mendapatkan perawatan medis. Orang tua WD tak kuasa menahan kesedihan melihat sang anaknya dicambuk hingga pingsan di muka umum tersebut. Setelah beberapa kondisi terpidana kasus zina ini mulai pulih, petugas kembali melanjutkan eksekusi cambuk terhadap WD hingga 100 kali cambuk. Total terpidana yang menjalani hukuman cambuk di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat ini sebanyak 4 orang, 1 di antaranya wanita dan 3 pria. Usai menjalani hukuman cambuk, para terpidana muslim ini langsung diberikan surat bebas dan diserahkan ke keluarganya masing-masing sebelumnya. 4 terpidana melakukan prostitusi di sebuah hotel di kota Melaboh. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan pasangan mesum. Petugas juga mengamankan 2 pengelola hotel yang terlibat dalam jasa prostitusi. Analisis kasus. Menurut perundang-undang yang berlaku, zina dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam buku kedua bab 14 pada pasal 284 KUHP merumuskan delik zina pada pasal 284 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Dipenjara dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan. Ke-1. Laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP Perdata berlaku baginya. B. Perempuan yang bersuami yang berzina. Kedua, laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa turut bersalah itu bersuami. B. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah beristri pada pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu. 2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina. Dalam hal suami istri berlaku 27 KUHP Perdata. Kalau dalam waktu 3 bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga. 3. Bagi pengaduan itu tidak berlaku pasal 72, 73, kelan 751. 4. Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang KUHP belum dimulai. Jika bagi laki istri itu berlaku pasal 27 KUH Perdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan, karena perceraian atau sebelum keputusan membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap. Setelah dikemukakan di atas tentang penjabaran dari pasal 284 KUHP tentang perzinaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Definisi zina menurut KUHP memberikan kesimpulan bahwa kategori zina adalah terbatas pada hubungan seksual yang dilakukan oleh pria wanita yang salah satu atau keduanya terkait hubungan perkawinan. Jika dua pelaku persetubuhan itu sama sekali tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain, tidak dijerat dengan pasal ini. Kelan mafhum mukhalafah, dari mana zina dalam pasal 284 KUHP bahwa siapapun yang melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suami yang sah dilakukan dengan suka sama suka tidak termasuk orang yang melakukan pidana zina. Samsul Huda menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan demikian, maka menurut KUHP tidaklah merupakan tindak pidana dalam hal sebagai berikut. A. 2 orang belum kawin yang melakukan persetubuhan walaupun perbuatan itu dipandang bertentangan dengan mengganggu perasaan moral masyarakat. Wanita itu mau melakukan persetubuhan karena tipu muslihat atau janji akan dinikahi tetap diingkari. Berakibat hamilnya wanita itu dan si laki-laki tidak bersedia menikahinya atau ada halangan untuk nikah menurut undang-undang. B. Seorang laki-laki telah beristri menghamili seorang gadis, berarti telah melakukan perzinahan, tetapi istrinya tidak membuat pengaduan untuk menuntut. C. Seseorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami istri di luar perkawinan, padahal perbuatan itu tercela dan bertentangan dengan atau mengganggu perasaan kesusilaan atau moral masyarakat setempat. Hukum Islam memandang setiap hubungan seksual di luar nikah sebagai zina, baik pelakunya sudah kawin atau belum. Definisi yang lebih lengkap diberikan oleh mazhab Hanafi, yaitu hubungan seksual yang
jarang pada kelamin perempuan yang hidup dan menimbulkan syahwat dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa di negeri yang adil yang memperlakukan hukum Islam terhadap perempuan yang terlepas dari kepemilikan yang benar dan sah dan pernikahan yang benar dan sah, terlepas dari syubhat akan kepemilikan dan pernikahan, terlepas pula dari syubhat keraguan dalam kepemilikan. Pernikahan. KUHP mencerminkan kepentingan individu keluarga itu lebih penting daripada kepentingan masyarakat umum. Sementara hukum Islam mementingkan kepentingan masyarakat umum di dalamnya juga untuk kepentingan individu keluarga. Menurut KUHP, tindak pidana zina adalah termasuk tindak pidana aduan absolut kadeli, yang artinya tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak yang berhak menurut hukum yang berlaku, dan dalam hal ini pihak dirugikan yaitu istri atau suami. Jika si suami atau si istri mengadukan suami atau istrinya, maka tidak berlaku baginya pasal 284 KUHP. Apabila melihat KUHP pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam berundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas yang dianut di negeri ini sangat ironis, yang sama maknanya dengan pasal 14 ayat 2 UUD 1950 yang menyebutkan tiada seorang pun boleh dituntut untuk yang sudah ada dan berlaku terhadapnya. Supoma 1954 ayat 33. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina yang dilakukan orang-orang yang tidak termasuk dalam rumasan KUHP tidak dapat dipidana hukum yang mengatur, sehingga pasal ini sangat longgar untuk menjaring perbuatan tindak pidana zina karena hanya pada pengacuan suami atau istri saja merasa dirugikan. Pendapat ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya, hukum pengasingan tidak wajib dilaksanakan, namun mereka memperbolehkan bagi imam untuk mengabungkan antara deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukum had, melainkan hukum ta'zir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syiah Zaidah. Alasannya adalah bahwa hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan atau dimenangkan dengan surat An-Nur ayat 2-23. Jumhur ulama yang terdiri dari atas Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman deras 100 kali. Dengan demikian, menurut jumhur hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had dan hukuman ta'zir menurut hukum Islam. Dengan surat An-Nur ayat 2 dan sabda Rasulullah ini, maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 15 dan 16 tersebut menjadi hapus. Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadis ini di atas dirinci menjadi 2 bagian sebagai berikut. 1. Deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun bagi pezina yang belum berkeluarga, khairu muhsan. 2. Rajam bagi yang sudah berkeluarga, muhsan, di samping deras 100 kali. Ulama yang tidak menerima nasihat masuk surat An-Nisa ayat 15 dan 16 tersebut tetap berlaku dan tidak dinas oleh surat An-Nur ayat 2. Hanya pengadaan penerapannya yang berbeda. Melakukan hubungan intim dengan wanita. Sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual, liwat. Dan surat An-Nur berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina. Dari ayat dan hadis dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada 2 macam, tergantung kepada keadaan pelakunya. Apakah ia belum berkeluarga, khairu muhsan, atau sudah berkeluarga, muhsan. Kesimpulan dari fenomena seperti di atas jelas-jelas memberikan petunjuk bahwa konsep-konsep zina yang ditawarkan oleh KUHP tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena sebenarnya perbuatan seksual yang dilakukan oleh 2 orang yang berlainan jenis tanpa hubungan perkawinan termasuk zina. Setelah itu, untuk saksi diberikan KUHP kurang memberi hukuman yang setimpal atas perbuatan asusila itu. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. Penyusunan KUHP khususnya berkaitan dengan kesusilaan yang tidak dilandasi oleh pemikiran yang bersumber kepada norma agama, kalananya didasarkan pada pertimbangan rasio semata. Pada waktu yang lain dianggap tidak lagi melanggar kesusilaan, bahkan dianggap wajar saja. Menurut teori hukum modern yang dinyatakan oleh Jeremy Frank, tujuan utama penganut realisme hukum, legalisme,
adalah membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Adalah untuk membuat hukum lebih responsif sosial. Maka seharusnya dalam menyusun KUHP baru memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kenyataannya tersebut merupakan realita yang dapat memperkuat upaya dilakukan kriminalitas perbuatan zina. Dalam arti luas, meliputi sebuah bentuk persetubuhan yang dilakukan yang di luar perkawinan. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengambilan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.